Oke, welcome back. Yes, another podcast. Kalau teman-teman lihat Marta di sini, kayak ini ya, Man in Black, udah kayak bodyguard yang itu. Lu tak ini ya, kalau di kamera lu tuh, ini kayak kepala lu doang. Sisanya apa? Hitam Ada, banget. ada leher. Kayak kepala lagi melayang. Soalnya ketutup Iya mic nih. kan. Oh iya benar, mikir gue poin deh. Kayak Biar kepala lu melayang aja. iya ini Wadah. leher ketinggian nih. Nah, kelihatan. Oke, mantap. So, tak kita udah bahas kemarin yang happy-happy. Kita mau bahas yang rada serius gaya. Mau yang rada serius dikit nih kali ini. Sesuatu yang lagi happening banget, yang mungkin semua orang udah mulai tahu, udah mulai pakai juga malah. Itu AI. Kalau kita udah pasti tahu kan, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Atau mungkin apa ya, orang awam taunya robot lah istilahnya ya. Mereka Betul. orang awam taunya itu lah robot. Nah, gue mau bahas tentang ini nih karena menarik banget. Gue baru sebenarnya ini udah lama sih si robot ini, namanya Sofia kalau lu tahu. Sofia. Iya, ada robot tuh namanya Sofia dan dia pinter banget. Jadi si bentukan si Sofia ini tuh bentuknya udah orang. Cuman di belakangnya masih dia nggak ada rambut botak gitu. Dia botak tapi belakangnya tuh kayak masih kelihatan si bagian belakangnya tuh kayak mesin-mesin gitu loh. Tapi badannya udah orang, mukanya udah orang, udah bisa ekspresi. Dan gue kemarin lihat semua kayak dia udah mulai interview sama, kalau lu tahu, Jimmy Fallon sama siapa lah pokoknya. Tahu ya, pernah lihat kan? Interview mereka beneran ngobrol kayak orang biasa gitu. Gila, sepinter itu gitu. Sampai dia udah bisa. Gue yang baru nonton banget sih. Gue udah nonton, udah tahu nih si Sofia. Cuman lucu banget. Ada orang bikin si Sofia ini jadi kayak dia tuh kayak di Tinder. Jadi dia duduk si Sofianya. Terus ada beberapa orang datang kayak ngegombalin dia gitu loh. Terus nanti dia bilang yes apa no. Dan gila, wah keren banget. Bener-bener digombalin. Terus bla bla bla, kayak dia di rate gitu deh. Kurang lucu. Terus kayak raut mukanya pun berubah. Keren deh. Jujur gue serem sih. Iya sih, pilihannya serem. Gue serem sih kayak kebayang ya kayak mungkin 50 tahun lagi, nggak usah 50 tahun, mungkinnya 20 tahun lagi mungkin udah ada kemarin beberapa robot yang bakal tinggal hidup bareng sama kita, yang emang setiap hari kita bakal lihat mungkin di McDonald atau di bank mungkin. Jadi teller gitu ya. Jadi teller ya, yang pekerjaannya itu terus dan bisa digantikan sebenarnya kan. Masanya dia udah bener-bener kayak orang gitu, bisa diajak ngobrol, bisa bercanda, bisa ketawa, bisa marah. Gila gak sih? Serem sih gue. Iya. Serem sih. Itu AI keren dan serem memang. Terus ada juga, kalau lu pernah tahu, sebenarnya dia udah lama juga di IG tuh ada kayak persona gitu. Si orangnya ini mukanya dibuat aku lupa ya namanya siapa. Ada yang Indo, ada yang orang luar juga, tapi di Indo udah ada. Kemarin ini dia viral karena dia jadi bantuin kampanye BCA. Kalau pernah lihat, jadi ada satu pegawai BCA tapi mukanya mulus banget kayak di CGI. Kalau pernah lihat beritanya, ada tuh, jadi dia mulus banget. Tahu ya? Ada. Pokoknya dia mukanya mulus. Emang saya, kita sebagai manusia kita lihat tahu lah ini CGI, bukan muka orang asli gitu. Emang ini kayaknya dibikin personanya, badannya orang, cuman mukanya diedit sama CGI gitu. Jadi kayak lu, tapi gue taruh muka siapa gitu. Badannya lu, tapi mukanya itu terus dibikin lah kayak raut wajahnya, apanya. Jadi pas dia posting Instagram tuh orang jadi bingung gitu. Dan uniknya ya, di Indo masih banyak, gila ini kulitnya mulus banget, pakai skincare apa. Padahal itu dijelaskan tuh pakai CGI. Itu mirip-mirip ini gak sih, kayak VTuber gitu kan? Nah, kalau VTuber kan full.
full Hah. kan, dia berubah, dia Hmm. pakai aplikasi yang merubah badannya semua, pokoknya nggak ada kelihatan Hmm. ini masih badan lu. Jadi kayak lu kalau posting di Instagram, mungkin cewek yang di Instagram posting gitu, selebriti gitu-gitu, badannya orang tapi mukanya di CGI sampai rapih banget, kayak kelihatan dia tuh emang orang beneran. Oh. Jadi sebenarnya yang di CGI mukanya doang sebenarnya, kalau yang gue lihat ya, badannya tuh tetap, jadi istilahnya gue selfie nih, cuman muka gue tuh Mhm. gue ganti sama muka CGI. Paham paham. Kayak misalkan gue foto nih, terus mukanya gue ganti jadi Marsupilami gitu kan. Iya, itu misalnya kartunnya kan. Tapi ini dibikin human Iya. human gitu, muka orang Mhm. gitu dia bikin. Oke oke. Oke, tapi ya Jo, kan dari tadi lo kayaknya eh oke banget nih sama AI. Kayak lu yang apa ya, lu salah satu orang yang merespon baik AI gitu kan. Iya, Nah, keren. gue pingin ngebahas dari sisi, itu kan dari sisi oke-okenya nih. Gue pengen bahas dari sisi yang agak negatif. Hmm. Enggak negatif sih sebenarnya, tapi gue pengen ngebahas kayak, lu takut gak sih? Let's say kan, lu sama gue nih, lulusan IT gitu kan. Di mana-mana lulusan IT megangnya kebanyakan coding, programming, dan lain-lain nih. Nah, lu takut gak sih kalau pekerjaan lu tuh diambil alih sama AI? Iya. That's why kita buat YouTube. Karena menurut gue mau gimana pun kalau lu udah jadi persona yang maksudnya jadi yang entertain ya atau Mhm. gimana gitu, kayak nggak bisa sih digantiin sama robot. Beda lah, tetap bakal feel-nya. Menurut gue ya, Oke. kayak gini deh, lu nonton Iron Man, tapi yang meraninnya robot juga, kan nggak enak kan pasti, walaupun dia udah bentuknya orang atau Hmm. apa, ya ada persona yang Iron Man ya Robert Downey Jr. kan, Captain America ya Chris Evans kan, kayak gitu-gitu. Kayak orang pengennya tuh Hmm. nonton dianya, bukan pengen nonton robot yang mirip dia, bukan pengen nonton robot yang gimana-gimana. Gue yakin sih yang lo omongin suatu saat pasti terjadi, dimana yang kita semua itu tergantikan sama robot. Dan gue berharap udah nggak ada waktu itu. Gue karena serem gak sih? Serem sih. Iya, kayak entah ya, yang gue lihat tuh kayak di Jepang yang Ya, kita bahas beberapa waktu lalu, krisis SARS. Karena ya ada satu sekolah tinggal 2 murid itu kan. betul. Itu salah satu menurut gue ya, karena di sana banyak juga yang tertariknya sama Hmm, eh, iya iya iya. Mereka apa ya ya, sama boneka gitu kan. boneka lah gitu-gitu. Apalagi nanti Hmm, udah ada sih iya, kayaknya yang robotnya, menurut gua. Nggak mungkin sih. Kayaknya udah ada sih. iya sih. Dispesifikasi, Mungkin maksudnya gak sih? robotnya masih dispesifikasi untuk hal itu. Menurut gua udah ada yang Iya. bikin sih. Cuman kita nggak tahu aja, nggak ada yang kayak ngebom Hmm, apa yang terkenal gitu. maksud gue yang sesimpel itu gitu kan. Ya udah mulai ada krisis gitu kan di satu negara. Apalagi dengan AI yang berkembangnya pesat banget cuy AI. Iya kan? Ya. Terus gue nggak ngebayangin sih 5 tahun lagi tuh teknologi bakal kayak apa. Jujur. Karena kayak AI ini kan munculnya yang awal-awal chat GPT nih contohnya. Iya. Boomingnya tuh awal-awal tahun 2023 kan. Nah, sekarang udah berkembang pesat banget gila chat GPT. Gue gak ngebayang 5 tahun lagi chat GPT bakal jadi apaan. Dia literally bisa melakukan apapun. Lu nanya apapun dia jawab. Gila. Hmm, ensiklopedia berjalan. Lu Iya gak iya. usah baca ensiklopedia lagi, lu tinggal buka chat GPT gitu. Even lebih parah, sesuatu yang konyol pun bisa lu tanya ke dia kan. Iya, betul. Gue pernah iseng loh Jo, gue iseng kayak, bisa gak sih diajak ngobrol kayak human gitu kan, kayak gue ngobrol, gue ngechat lu deh. Hmm. Bisa loh. Jadi dia bener kayak halo halo, terus dia nanya kabar, bla 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 gitu gitu. Gue nanya kabar, apa ya, ya mungkin gak sehuman itu, tapi kayak diajak ngobrol masih oke lah. Terus ada yang gue, apa ya,
kaget gitu kan, kayak bisa nggak sih? Kayaknya belum bisa deh, belum sampai sini gitu kan ChatGPT. Tapi pas gue coba ya, lu bayangin, gue punya nulis lirik gitu, kayak let's say kayak puisi tapi ya simple-simple kayak gitu. Gue masukin nih ke ChatGPT, tolong dong kasih akord untuk biar puisi ini jadi musik. Jadi gila gak lu? Gokil. Gue kayak wah. Ya tapi walaupun gak terlalu ngena ya melodinya, tapi sejauh ini Ini masih tahap awal. berfungsi dengan baik loh. Ini masih early stage-nya ChatGPT. Iya. Belum Iya, lu sampai. ngebayangin gak sih? Gokil banget tau. Iya. Tapi Gila makanya sih. gue gak bisa ngebayangin 5 tahun lagi ChatGPT bakal jadi apa. Gokil Wah. sih. Di zaman dulu kita yang mainnya SimSimi. Iya. Ngobrol sama ayam yang keren banget waktu zaman itu kan, bisa diajak ngobrol. Dan ternyata kan dia cuman kayak ada kata-kata, kalau kita nanya inilah ya dia ulang lagi sebenarnya kan. Dan ada kalau ada pertanyaan dari kita yang nggak bisa dia jawab kan, maaf, apa ya, belum dipelajari atau apa kan? Iya gitu-gitu lah pokoknya Iya kan? intinya kan. Gitu. Dan sekarang apapun dia tahu. Kayak coding nih, gue pernah coding error terus kayak, wah gue masukin kan ke ChatGPT, dia kasih tahu errornya di mana. Terus kayak dikasih kayak solusi, gue paste ke code-nya. Terus kayak masih error, gue balas lagi nih, masih error. Dia kasih solusi kedua, jalan dong. Oh. Gila sih. Gila banget ya. Literally pekerjaan kita terancam. Tapi gue entah sih, gue masih 50-50 lah antara pekerjaan kita akan terancam atau enggak. Gue masih 50-50 sih. Tapi ini udah pasti ini future sih. Ini udah pasti bakal kejadian, udah pasti bakal ada ya diomongin nilai jeleknya ada sih. Oh lu ada denger gak sih yang Pak Jokowi nyanyi dibikin nyanyi lagu di TikTok? Tahu. Iya, tapi pakai kayak suaranya Jokowi. Kalau zaman dulu kan mungkin orang yang udah ada kan yang kayak gitu. Cuman dia ngambil dari mess up speech-nya kan. Waktu itu gue denger Donald Trump, dia ngomong you, dia ngomong hey, terus di cut jadi satu lagu kan. Dia edit lah pokoknya satu lagu. Sekarang gila loh, tinggal ngambil sampel suaranya mungkin apa gimana, udah aja dia nyanyi satu lagu tapi pakai suaranya. Iya, gue liat yang ini postingan Tiara Andini tau gak? Terus yang lagu dia dinyanyiin sama Ariana Grande sama Jungkook BTS. Gue pertamanya kayak, gila di cover sama Jungkook gitu kan, keren nih. Pas gue liat, wah gila ya. Udah nggak ada tuh kayaknya keamanan security pakai suara, nanti kayak udah gampang banget dibobolnya nggak sih? Udah nggak bisa itu kayak gitu. Iya, wah, gokil. Ya itu ketakutan gue juga salah satunya security ya. Lu bayangin suara aja bisa dimanipulasi gitu. Pagi itu udah suara, belum gambar. KTP kita, SIM kita, telepon gitu kan ke bank. Terus ternyata bener atau enggak ke keluarga kita minjem duit gitu kan pakai suara kita kan bisa kan? Iya, tiba-tiba kan gue gitu kan punya rekaman suara lu, terus gue jadiin nakal gitu kan, gue telepon nyokap lu, mah Jo perlu segini gitu kan, nyokap lu mana tahu. Iya, bilang aja ini nomor temen, tapi suaranya suara gue. Iya, bener. Ya percaya aja, mungkin kalau suaranya beda ngomong temen kan nggak kelihatan apa kedengeran. Ini suaranya suara gue loh, wah gokil sih. Wah, tapi gue ngebayangin juga sih, makin kalau kita nggak bisa mengendalikan teknologi, makin ngeri sih. Iya nggak sih? Makin gak ada privacy, makin gak ada security.
Kayak kita dibuat mau nggak mau harus pakai gitu. Iya, kalau kita nggak mau pakai, malah kita yang kena tipu. Iya nggak sih? Iya. Heeh. Justru kita pakai, kita cari tahu, jadi kita kayak, oh ini gitu kan. Jadi nggak kena tipu menurut gua. Gitu. Gila ya. Gila banget. Nah, lu kan tadi ngomong tentang negatifnya. Kalau lu sendiri sebenarnya suka nggak sih sama perkembangan ini atau gimana? Apa yang lu suka gitu? Atau lu pakai Eh, yang gue yang suka. berguna? Hmm, Eh, yang pertama itu ya yang ngebantu gue di dalam kerjaan. kalau gue lagi buntu nih kerjaan, lagi nyari ide atau apa gitu kan, dia bisa bantu tuh. Terus kayak lagi error, lagi ngoding error, dia bisa bantu juga gitu kan. Terus belajar hal-hal baru di coding, bahasa baru segala macem, menurut gue sangat membantu. Tapi gue ada sisi takutnya, nggak sukanya mungkin ya, karena gue mikirnya di masa depan gitu, dia bakal jadi teman yang baik atau bahkan bisa jadi monster sih menurut gue. Hmm, gue jadi tertarik. Sebenarnya gue udah pengen nonton sih. Lu pernah dengar namanya series sih, namanya Megan. Megan, wah belum Iya, pernah gue, ada belum. dia kalau nggak salah ya, gue juga belum nonton, tapi gue liat trailernya. Dia itu dia itu robot, tapi lama-lama jadi kayak dia punya perasaan gitu loh. Jadi ini bukan temennya anak kecil gitu? Ntar ya, Megan. Megan, dia series di mana ya? Di Netflix? Bukan nih. Film, Dia coba bukan kita series ya. cari. Oh, film ya, film. Sorry, sorry. Film. Iya 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 sih iya, Megan. Iya, iya gue sama tahu temen, nih. bener. Iya, sama temen, Hmm. sama anak-anak. Jadi temen Aha, anaknya. aha, aha. Gue liat di ini nih, di TikTok waktu itu muncul di TikTok gue. Iya, si Seru Megan. sih. Tapi lu bayangin gak sih, kayak eh entah ya, gue cewek nih, gue punya boneka dari dulu gitu kan. Hmm. Yang bisa ngomongnya itu waktu gue kecil, bonekanya kalau lu cabut dotnya, baru bonekanya bisa nangis atau nyebut mama segala macem. Tapi sekarang boneka ini nggak usah lu cabut dotnya, nggak usah lu apain, dia bisa ngomong sendiri, terus dia bisa ngungkapin perasaannya. Wow Hmm. nggak sih kayak, Iya, serem sih. Caki in real life. iya, lu ya, gue ngeliat yang Megan itu sekilas kayak Annabelle gak sih? Iya, iya, dia mukanya agak serem sih, emang bikin serem sih. Emang Iya, kan thriller. Kalau nggak salah dia thriller apa nggak horor sih, thriller kayaknya. Kalau nggak salah hmm, bunuh-bunuh gitu deh, ya ngeri-ngeri Megan juga ini. lah ya. Wah, gila sih. Banyak mengancam banget nih ya. Apalagi Iya, tapi kalau eh nggak usah takut sih kalau masalah privacy apa, karir segala macem. Kalau lu bisa menyeimbangkan diri lu dengan baik, menurut gue bisa aja sih. apalagi kalau udah punya nama sih nggak bakal Hmm, geser sih ya kayaknya ya. iya, kita kan punya nama. Dulu nama lu Jonathan, nama gue Marta. Ya nggak? Nice, itu yang gue maksud. Kalian harus punya nama teman-teman. Jadi jangan ada yang dinamain anaknya Spider-Man. Ada yang di Sama juga loh. tapi ngomongin itu ya, lu lihat gak sih? Ada kan orang-orang di Indo, anak-anak di Indo yang dinamain sama papa mamanya aneh-aneh. Ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya.
Tapi nama yang paling aneh yang namanya anaknya Elon Musk gak sih? Iya, yang Kata AE. Sandi ya dan. Iya. Ya, orang kaya ada-ada aja aneh-anehnya nggak sih? Lu kebayang gak sih lu manggil anak lu, misalkan lu Elon Musk nih, lu bakal manggil anak lu apa? XR12. Hey, XR12, XR12, are you home? XR12, are you hungry? Terus anaknya, yes, yes. Udah kayak robot aja. Lu, gue skripsi aja waktu itu, gue bikin file tuh skripsi 1, skripsi 2, skripsi final, skripsi fix, Final. skripsi paling fix, skripsi super fix. Gue nggak sampai SR12 bla bla bla. Wah, gokil sih Elon Musk. Di luar nalar ya. Padahal dia bisa bikin, kalau orang emang bener-bener pengen gampang, ya kayak di luar kan banyak yang namanya cuma kasih junior ya. Iya, Elon Musk Junior kita kan. Iya kan, Robert Downey Junior, Elon Musk Junior, Elon Musk Junior 2, Elon Musk Junior 3, Elon Musk Junior Fix, robot. Elon Musk Fix paling fix. Kan dia kan anaknya banyak kan, di mana-mana gila anaknya. Gila tuh orang kaya ada aja deh. Elon Musk 1, 2, final, fix, paling fix, super fix. Elon Musk kilaf 1, kilaf 2. Kelebihan. Tapi orang kaya, bebas. Bebas. Nah, gue baru nonton ada filmnya Rowan Atkinson yang main Mr. Bean di Netflix. Yang Man versus Bee. Dia tuh kayak ngejaga rumah gitu. Rumahnya canggih banget. Nah, itu dia juga pasti pakai AI kayak voice recognition. Dan lucunya ya, itu jadi keinget gue tadi kita ngomongin yang suara-suara. Si Mr. Bean atau si Rowan Atkinson itu, si rumahnya tuh ada satu voice comment yang cuma bisa diakses sama si istri majikannya lah. Istilahnya kan si Rowan Atkinson-nya ini jadi penjaga rumah gitu kan. Nah dia jaga rumah, terus ada satu harus voice comment, itu harus suara cewek, dan spesifik suara cewek yang majikan yang cewek. Terus dia cuma kayak naikin nada dia tinggiin dikit, dimirip-miripin ke muka. Gila ya. Itu film komedi sih, cuman maksudnya kan kalau dibayangin ntar nanti. Tapi lu ini gak sih, lu apa ya, aduh, keinget gak sih Home Alone yang keempat, Rumah Pintar, yang dia ngebuka ngebuka pintu, ngebuka rumahnya tuh pakai remote. Iya, ingat. Iya, itu AI gak sih? Itu film tahun berapa? Tapi mereka udah kepikiran sampai ke sana gitu, bikin film ya. Iya, gila ya. Lu sendiri misalnya kalau ntar ya, puji Tuhan lah, banyak duit ya. Mau nggak sih bikin rumah yang serba kayak begitu? Jadi ngebuka voice, atau enggak lu datang nih, udah keset misalnya, semua AC nyala, lampu nyala, semua. Terus air panas misalnya udah jalan sendiri, udah penuh bathtubnya. Gak mau. Kenapa? Kan mempermudah hidup. Iya, mempermudah hidup tapi tidak memperbaiki jantung ya. Gue kan penakut anaknya. Tiba-tiba lupa kan, tiba-tiba pas gue lagi apa, tiba-tiba lampu nyala sendiri gitu kan. Gitu kayak, apa nih? Bikin jantungan. Kayak lu pasti kayak kaget gak sih tiba-tiba kan, misalkan ada jamnya nih, buat air di bathtub lu nyala nih ya, buat ngisi bathtub lu. Terus lu lagi masak, tiba-tiba ada suara air ngocor gitu, lu kaget gak sih? Apa ada maling gitu ya? Iya, gue kayak apa gitu kan di kamar mandi, tapi lu sendiri gitu di rumah. Gue sih emang basicnya penakut ya. Ini mah? Ya, jadi kayaknya
spesifik, kasus yang gitu kan, spesifik. kayak yang pasti-pasti aja gitu, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah. Iya, oke. Kalau lo mau punya rumah kayak gitu, gue sih enggak. Mau sih gue hemat listrik, tak? Ya nggak sih? Iya Hemat sih. semuanya. Jadi lu lagi pergi nih, terus misalnya dalam 3 jam lu tidak pulang gitu kan, lampunya nyala, lampu depannya. Nah, jadi kan dia nganggep rumahnya, oh lu lagi pergi jauh, terus mungkin baliknya besok atau beberapa hari lagi, jadi dia nyala sendiri. Terus udara panas nih ya kan, sekarang kan makin panas tuh berita kan, sampai di India kan meleleh bannya, Iya. tahu gak sih? Kan lagi panas Hmm. banget. Nah, itu juga tuh kan ngaruh. Jadi gue udah panas-panas nih ya misalnya, gue habis dari luar gitu kan. Nah, nyampe rumah misalnya dia udah tahu nih gue 10 menit lagi nyampe, dia udah nyalain AC. Itu keren sih. Ah. Terus yang gue pengen juga kulkas sih. Jadi kulkas di suatu saat ya gue jamin pasti terjadi. Di kulkas tuh nanti dia bisa munculin tak kebayangnya ya yang gue bener-bener pengen dan butuhin. Kulkas ntar dia kasih ada layar gitu ya mungkin atau hologram apa apalah terserah gitu kan. Dia munculnya nih isinya bakal ada apa aja di dalam kulkas. Terus dia ntar kasih tahu resepnya bisa dibikin apa dari bahan ini. Terus dia bisa kasih tahu ini kalorinya, nutrisinya, gizinya, keren gak sih? Misalnya kan lu kan nggak bisa ngukur kan pisang yang ukuran segini sama pisang ukuran segini kalorinya masih beda. Terus burger ya ukurannya segini sama burger yang lu beli di burger mana beda. Bisa detek itu semua kan, wah gila sih. Itu keren banget ya Iya teknologi. sih. Iya sih, keren sih. Bisa Tapi sampai kalau masalah mati nyalain lampu kan sebenarnya zaman sekarang pun udah ada ya. iya Kayak sensor itu kan. AC juga ada sih semua. Hmm. Udah sih sekarang sebenarnya ya kalau mau bikin kayak gitu udah bisa sih. Hmm. Even kayak apa wastafel keren gitu kan kayak kita cuman gestur apa dia udah Iya, keluar pakai nggak sensor. apa gitu kan. Iya ya dipikir-pikir yang di film yang itu juga semua udah bisa dibikin sekarang sih, benar juga. Iya, kayak lu punya kayak personal assistant kayak yang Google, Alexa atau dan sebagainya. Kalau lu saling mengkonekkan juga bisa lu kendaliin gitu. Ya kan, dari jarak jauh, lu pakai smartphone doang lu bisa gitu kan. Hmm. Bayang gak sih YouTube berapa tahun lagi sih robot semua. Aja nontonin robot podcast, robot sama robot ngobrol berjam-jam kali. Mereka kan nggak selesai nggak ada capek. Iya sih, nggak ada capeknya. Kebayang nggak? Ngobrolin Iya sih semuanya mereka benar-benar. berdua, hai, welcome to our podcast, bla bla bla. Mereka ngobrol terus di otak mereka kan ada semuanya kan di seluruh tim. Mereka tinggal Google sendiri di otak mereka keluar semua. Hmm. Terus si lawan ngobrolnya juga tahu, oh kamu ngobrolin artikel ini tanggal segini, dipublish sama ini. Hmm. Tapi ya, kalau kayak gitu mengurangi salah paham, Jo. Iya nggak sih? Iya sih. Tapi kenapa? Kenapa orang mau nontonin robot ngobrol? Nggak tahu sih. Siapa tahu ternyata emang bener. Akhirnya semua Iya kalah. sih. Semua isi TV isinya robot bentuk manusia semua. Terus manusia di belakangnya cuman nikmatin duit doang. Oh, Iya. Gak tahu sih. 5 tahun ke depan gue nggak bisa bayangin. ini jadi keinget juga kalau ngomong gitu ya sama film Wall-E. Lu tahu Wall-E nggak? Wall-E. Iya. Film Pixar apa Disney gitu. Yang robot terus ada kecoa kalau nggak salah. Yang semua udah hancur sisa si robot ini. Oh, tahu. Nah, Tahu. itu kan terus dia ketemu. Akhirnya kan dia ketemu ternyata masih ada manusia kalau nggak salah. Hmm. Terus manusianya udah gemuk, udah semuanya cuman di apa kayak spaceship mini gitu yang mereka
jalannya juga udah nggak jalan, mereka cuman semuanya udah gerak sendiri Udah, gitu, mereka cuman iya. diem aja kemana-mana, geraknya kan pakai itu kayak pakai kursi roda tapi melayang gitu kan. Apakah Yang itu? gendut-gendut semua. Mm-mm. Iya sih. Wah, gila, ngeri ya. Ngeri tapi ada kerennya juga. Keren mah keren Ngobrol sih. tapi kontra juga gitu. Iya, keren, keren mah keren, nggak munafik, keren ya. Pengen Iya. sih punya personal assistant robot mungkin ya gue. Hmm. Tidak perlu bayar bulanan, terus mereka nggak ada apa ya? Ada sih mungkin ya emosional, tapi mereka bukan manusia sih. Gimana ya? Gue tapi lihat si Sofia tuh kayak punya perasaan gitu loh. Iya, tapi kan nggak bisa ngeluh gitu. Maksudnya nggak ngeluhnya tuh nggak kayak gue. Misalkan lo ngobrol sama gue, terus lo nanya A gitu kan berulang kali, dia nggak akan marah gitu. Kalau lo nanya ke gue udah 2 kali, gue kan pasti bilang, lo udah nanya 2 kali Jo, ngapain lo tanya lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan lo sama AI, sama robot dan sebagainya, mereka bisa memaklumi lo loh. Kayak lebih sabar gak sih? Nggak tahu juga, tapi kalau lihat si Sofia ini, dia bisa begitu loh. Kalau dia diejek, dia kena. Oh Dan dia iya. bete, iya. Ntar deh, abis kita record ini lu lihat deh video-video si Sofia ini. Dia digombalin, dia berasa emosinya berubah kayak raut wajahnya. Maksudnya ya mungkin kalau dia di program-program gitu kan dia makin pintar, dia merasa ini nggak Hmm. bagus, dia nggak mau lakuin akhirnya. Eh, bayangin kalau nanti cucu-cucu lu gitu ya mungkin ya nggak tahu nih ini tuh bukan orang ternyata. Terus yang namanya Wah, udah love kan udah susah ya, udah kita kalau ngomongin cinta ya. cari jodoh makin susah Jo. Bayangin sekarang aja udah banyak banget yang single, di depan nanti semua bakal kalah Betul. sama robot yang nggak ada pori-pori, mereka nggak perlu skincare, mereka nggak perlu dibiayain makan, mereka nggak perlu kasur yang empuk, mereka nggak perlu Nah, gue tahu gimana cara beda ini. apa. Kalau nanti di masa depan lu jalan sama seseorang, seseorangnya itu nggak lapar, nggak minta makan, nggak minta jajan makanan, berarti itu orang robot. Nah, Iya nggak sih? siapa tahu di masa depan udah diprogram juga kalau mereka bisa lapar dalam berapa jam, nanti mereka belajar lagi. Terus makanannya ya Iya juga gampang, sih. mereka hancurin gitu, mungkin di badan mereka hancur, terus nanti mereka pup, ya udah keluar lagi gitu kan, dihancurin jadi remah-remah kan. Who knows? Minumnya oli gitu. Ya minumnya oli, minum apa, mungkin mereka punya selang atau saluran sendiri biar nggak rusak mesinnya. Bener juga sih. Wah, Wah, gak ada bisa sih. terus Gak ada bisa. punya punya binatang dari hewan, tidak perlu dikasih makan, tidak perlu, tapi Udah tetap ada dapat lagi. hasilnya. Apa sih Tapi yang Massimo? bener-bener bentuk Massimo. binatang, iya masih ada, tapi bentuknya robot kan. Iya. Masih masih rangka robot, terus masih ya gitulah. Hmm. Itu bener-bener udah luarnya udah full kayak binatang, geraknya. eh Dan ada lagi Astaga. kak, satu lagi yang gue pikirin, kan sekarang lagi rame Apa banget kan tuh? LGBT kan. Oh. Nah, siapa mereka punya anak, terus mereka ngambilnya dari itu aja. Jadi anaknya robot gitu. Eh, Tapi kan nggak enggak, bisa gue gede Jo. berhayal sih. Nah, apa? Nggak bisa gede robot. Iya sih. Nggak tahu tak di masa depan. Nggak ada yang Iya tahu. sih. Udah Apakah kalau udah udah di start? ngomongin masa depan gue Kebayang nggak gak sih itu ngerti. kemungkinannya bisa der kejadian semua Iya. gila. Siapa tahu ya. Per tahun dia nambah berapa senti gitu kan. Hmm,
Dia ntar ada yang makin gemuk kalau itu, terus kalau dimarahin dia nangis, terus jam segini emang harus tidur. Semoga udah lah, udah, cukup cukup. Oke, Ya, itu sih mungkin podcast kita kali ini. Mungkin pertanyaan ya buat teman-teman yang nonton. Kalian hmm. nganggap AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau robot ini tuh menurut kalian positif apa negatif? Terus kenapa sih positifnya, kenapa negatifnya? Terus sekarang kalian udah pakai nggak sih si kecerdasan buatan ini buat entah Salah kerjaan satu kalian? aja deh. Iya, boleh tulis di kolom komen buat teman-teman yang dengerin Spotify, boleh ke YouTube kita nonton di YouTube, boleh komen di video kita yang ini. Gitu. Sebelum kita berakhir seperti biasa, kita mau kasih tahu tak Mhm. kita ada di mana aja selain di YouTube dan Spotify. Kita ada di Noise. Yep, Jadi kalau di YouTube, Spotify Noise, kita ada dengan username bukan 99 99ers. 99ers Nah, ya. kalau di medsos kita namanya bukan 99ers. Gitu. Iya. Kita juga mau terima kasih teman-teman yang udah nonton kita, udah setia dengerin kita, udah subscribe ke kita. Thank you, kita udah tembus 200 subscriber akhirnya. Udah 1/5 jalan menuju monetisasi dari subscriber. Ya, semoga lah bisa cepat dan menghasilkan. Amin. Amin. Oke, kalau gitu. Thank you semua teman-teman yang udah dengerin dan nonton. Sampai ketemu lagi di podcast Bye-bye. berikutnya. Bye-bye. Bye.